Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Listiawan dengan NIM 2014-20026 dari kelas 5 PBSA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi segmen pasar dan penetapan pasar sasaran. Segmentasi pasar merupakan mengidentifikasi dan membentuk kelompok nasabah yang berbeda yang mungkin meminta produk dan bauran pemasaran itu sendiri. Segmentasi memiliki 3 pola. Yang pertama itu adalah preferensi homogen, yang menunjukkan suatu pasar yang di dalamnya semua nasabah secara kasar memiliki preferensi yang sama. Yang kedua yaitu preferensi yang tersebar, yang menunjukkan suatu pasar yang di dalamnya nasabah sangat beragam dalam preferensinya. Yang ketiga yaitu preferensi yang terkelompok, yang menunjukkan suatu pasar yang di dalamnya nasabah terkelompok atau tersegmenkan dalam beberapa segmen secara alamiah. Ada 4 variabel yang dapat digunakan untuk melakukan segmentasi pasar nasabah. Yang pertama yaitu segmentasi geografis, merupakan pembagian pasar menjadi unit geografis yang berbeda-beda, seperti bangsa, wilayah, kecamatan, kota, atau lingkungan pemukiman. Di sini bank membidik satu atau beberapa atau semua wilayah dengan memperhatikan kebutuhan dan preferensinya. Yang kedua yaitu segmentasi demografis, merupakan pembagian pasar menjadi kelompok yang berdasarkan kependudukan seperti umur, agama, ras, kebangsaan, pekerjaan, ukuran keluarga, siklus kehidupan keluarga, tempat tinggal, pendidikan. Variabel ini merupakan dasar untuk melakukan segmentasi pasar nasabah, karena variabel ini lebih mudah diukur dibanding variabel yang lainnya. Yang ketiga yaitu segmentasi psikografis, yang merupakan pembagian para nasabah yang dikelompokkan dalam kelompok yang berbeda berdasarkan ilmu kejiwaan, dengan mengukur gaya hidup para konsumen yang digunakan untuk membantu dalam pembuatan keputusan pemasaran. Yang keempat yaitu segmentasi perilaku. Pada hal ini, nasabah dikelompokkan berdasarkan pengetahuan, sikap, pemakaian, atau tanggapannya terhadap suatu produk seperti kejadian, manfaat, status pemakaian, status kesetiaan, dan tahap kesiapan membeli. Untuk melakukan segmentasi pasar ada dasar-dasarnya, antara lain 1. Variabel demografi, seperti industri, ukuran bank, dan lokasi. Yang kedua yaitu variabel operasi, seperti teknologi, status pemakai, dan kemampuan pelanggan. Yang ketiga yaitu variabel pendekatan pembeli, seperti organisasi pembelian, struktur kekuatan, dan kebijakan pembelian. Yang keempat yaitu variabel situasi, seperti tingkat kepentingan, penawaran khusus, dan ukuran pesanan. Yang kelima yaitu variabel karakteristik pribadi, seperti kesamaan nasabah, sikap terhadap risiko, dan kesetiaan. Dan yang keenam yaitu variabel perilaku nasabah, seperti proses keputusan nasabah. Ada juga syarat segmentasi. Yang pertama yaitu dapat diukur secara kuantitatif. Yang kedua yaitu cukup besar dan menguntungkan. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk dijangkau. Yang keempat yaitu kemampuan untuk bertindak. Yang kelima yaitu dapat dibedakan secara konseptual dan tanggapan. Setelah melakukan segmentasi pasar, hal selanjutnya yaitu penetapan pasar sasaran. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengevaluasi pasar sasaran yang berbeda dan harus memperhatikan 2 faktor yaitu daya tarik segmen secara keseluruhan dalam aspek ukuran, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, skala ekonomis, risiko rendah, dan faktor segmen yang masuk akal dengan tujuan dan sumber daya. Kedua, yang harus dilakukan adalah memilih market segmen dan berapa banyak segmen yang akan dipilih. Ada 5 pola pemilihan dalam penetapan pasar sasaran. Yang pertama yaitu pola konsentrasi pada segmen pasar tunggal. Yang kedua yaitu pola spesialis terpilih, yaitu memilih beberapa segmen pasar yang secara objektif dilihat dari daya tarik dan kesesuaian tujuan dan sumber daya bank. Dan yang ketiga yaitu pola spesialis produk, yaitu bank syariah membuat satu produk yang ditujukan pada beberapa segmen. Dan yang keempat adalah pola spesialis pasar, yaitu bank syariah membuat beberapa produk lain yang ditujukan pada satu segmen. Dan yang kelima yaitu pola jangkauan pasar secara penuh, yaitu bank syariah berusaha untuk melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang diperlukan. Ada juga pertimbangan tambahan dalam penilaian dan pemilihan segmen. Yang pertama adalah hubungan antar segmen dan super segmen. Dalam hal ini, bank syariah harus memperhatikan pada sisi biaya, kinerja, dan teknologi. Dan kedua, rencana perluasan segmen demi segmen.
Dalam hal ini, suatu bank harus merahasiakan rencana untuk melakukan ekspansi atau perluasan pasar dan lebih dulu memasuki satu segmen, kemudian super segmen. Itu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.